Kembali lagi dengan saya Megan Giovanca Idisira dari kelas 11 TAB1 di SMKN 5 Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan FIP. FIP itu adalah fuel injection pump seperti yang ada di mesin ini. ini juga ini. Minggir. Nah, ini pertama ada fuel tank. Fuel tank berfungsi untuk menampung bahan bakar yang ada untuk disalurkan ke priming pump. Nah, lalu priming pump ini digunakan untuk memompa bahan bakar untuk masuk secara manual ke dalam sistem bahan bakar untuk menghilangkan udara dan memastikan bahan bakar tersedia untuk mesin. Nah, lalu di sini ada injektor. Injektor ini adalah komponen penting pada mesin diesel. Ini memompa dan mengirimkan bahan bakar bertekanan ke injektor bahan bakar dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang spesifik. Lalu di sini ada governor ya itu apalah ya. Ini untuk mengatur kecepatan mesin dengan menyesuaikan bahan bakar masuk ke mesin. Lalu ini ada feed pump yang sering menjadi bagian sistem dari bahan bakar, menyediakan bahan bakar ke pompa injeksi dengan tekanan rendah. Lalu di sini di priming pump ini tadi balik lagi, sini ada fuel filter. Fuel filter itu gunanya untuk menyaring bahan bakar agar bahan bakar yang diterima oleh injektor tidak kotor. Dan di priming pump ini ada water sediment. Water sediment itu berguna untuk memisahkan memisahkan air dengan bahan bakar. Lalu ini nozzle injeksi bahan bakar. Ya, maksudnya di dalamnya ini ada nozzle injeksi bahan bakar. Ini adalah bagian dari injektor bahan bakar yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nozzle ini memastikan bahan bakar tersebar merata dan tercampur dengan udara untuk pembakaran yang optimal. Nah, ini tadi kan priming pump dan di dalamnya untuk menyaringkan ke feed pump. Nah, nanti itu kita akan jelaskan di sana. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja feed pump di priming pump tersebut. Seperti yang kita jelaskan tadi. Sekarang ini adalah Tinggi boy. salah. Ini adalah discharging. Nah, discharging ini adalah kondisi di mana rod feed pump terdorong naik oleh spring karena lock camshaft tidak dalam kondisi mendorong. Dalam kondisi ini terjadi kevakuman dalam ruang B. Ruang B ini yang mengakibatkan V1 dan V2 terhisap yang mengakibatkan V1 Ada. Nah, ini adalah kondisi discharging. Discharging ini adalah kondisi di mana rod feed pump terdorong naik oleh spring karena lock camshaft tidak dalam kondisi mendorong. Nah, di kondisi ini terjadi kevakuman dalam ruang B yang mengakibatkan V1 dan V2 terhisap. Nah, saat V2 terhisap, maka V2 akan menutup. Sedangkan V1 saat terhisap, maka valve akan terbuka. Sehingga fuel di ruang A yang berhubungan dengan fuel tank masuk ke ruang untuk mengisi kevakuman yang terjadi.
Nah, selain kondisi tadi, terdapat sebuah kondisi di mana feed pump tidak bekerja dikarenakan tekanan fuel output dari feed pump lebih tinggi. Nah, lalu kita ke yang recirculating. Recirculating ini merupakan kondisi saat fuel dipompakan ke injection pump. Ini terjadi saat rod dari feed pump tertekan oleh lock camshaft FIP sehingga ruangan B menjadi sempit seperti ini. Fuel yang tertekan dalam ruangan B mendorong valve V1 dan V2. Fuel yang tertekan saat V1 terdorong oleh fuel dari ruang B, ini ruangan B, maka valve akan menutup. Sebaliknya, saat V2 terdorong oleh fuel dari ruang B, maka V2 akan membuka sehingga fuel dapat mengalir ke ruang C yang berhubungan dengan filter dan injection pump. Nah, lalu kita ke idling. Idling adalah di mana feed pump sudah tidak mampu memompakan fuel seperti ini. Dikarenakan tekanan discharge yang tinggi. Meskipun lock camshaft tidak dalam kondisi mendorong, spring tidak dapat mendorong. Spring tidak dapat mendorong piston untuk bergerak naik dikarenakan tekanan fuel yang ruang C lebih besar daripada tekanan spring di ruang B, sehingga tidak terjadi kevakuuman di ruang B dan valve 1 tetap menutup seperti ini. Nah, begitu saja untuk video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.